Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa haditan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tadkhulal jannata illa zakhfa wa fi riwayatin illa habwa al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita libur sejenak dalam kajian rutin ini, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan tema khusus sebagai rasa tasyakur binikmah atas kemuliaan Allah yang diberikan kepada kami, yaitu pada pertengahan bulan Ramadan kami diberi kesempatan oleh Allah untuk meluncurkan salah satu di antara 5 karya tertunda selama 15 tahun di bidang muamalah untuk memandu kita agar interaksi kita di bidang muamalah khususnya dengan harta itu mendapat keridhaan Allah. Nah, buku tersebut dibanding dengan buku-buku simkuring Bapak Ibu, ada bahasa lamun maca buku Nusa Damir, bukunya tebal serius, mau cukup 3 bulan tamat. Ayo mana aja Bapak Ibu, saya membuat bukunya sangat tipis, arah tamaya alasan. Jadi buku sekali baca tamat. Dan mohon maaf, sementara saya belum bawa buku, karena buku dalam 1 bulan kemarin kita berikhtiar dicetak 1.500, bukunya sudah habis gitu. Dan sekarang mohon doa untuk cetakan yang kedua. Adapun sababul kurunyung, Bu, sababul kurunyung ya. Adapun latar belakang buku ini disusun dan buku muamalah, sebetulnya dalam hitungan manusia, buku yang dibuat itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi buku ini urutannya buku keempat. Kalau dalam hitungan kita selama 15 tahun, andai kata Bu Nina nanya, waktu itu Ustaz nah kakara ayeuna. Nah, karena sejak dulu ari tugas murid mah hikmat ka guru. Karena kami dibentuk sebagai grup band bukan solo karir gitu Bu. Ai grup band makan gitu. Sanajan badak goong tidak boleh tiheula ditakol, gong teu lucu. Sanajan gede goong mah kudu ditukar. Karena ngalah genah-genah. Nah, maka selama 15 tahun berkhidmat menjadi tim dapur Pun Guru, terbitlah karya-karya Pun Guru gitu kan. Ustaz Usman, Ustaz Wawan, Ustaz Uus gitu kan. Nah, makanya agak tertunda dalam perhitungan manusia. Nah, kemudian Allah memberikan kuasa. Dari rencana 5 buku ini urutan keempat didahului oleh buku-buku yang lain. Misalkan tentang hidup mulia dengan hutang. Jadi semakin besar hutangnya, semakin tinggi surganya. Jadi saya ambil contoh untuk kasus hutang. Prototipe manusia contoh permodelan di hutang itu Nabi. Jadi saya hitung waktu 2016, sepanjang hayat Nabi pernah hutang kebutuhan pangan 30 kilo beas. Jeblok, jeblok, teka bayar. Nabi ka maut, boreh teh hipotiknya itu adalah baju besi, baju perang. Kemudian contoh yang kedua Umar bin Khattab. 2016 saya hitung hutang umat itu 1 miliar.
Jeblok teu bayar. Yang paling fenomenal Zubair bin Awam itu hampir 300 triliun. Halo, garadu hutang? Sabaraha hutangna? Langsung ngerasa asapang berat mah. Can siga Umar. Zubair bin Awam 200 triliun. Tapi sadayana ahli surga. Makanya yang paling penting bagi kita bukan masalah sedikit atau banyaknya hutang. Tapi eta hutangna pi surga henteu. Semakin gede hutangna surgana kudu Firdaus. Siap Bu? Halo. Bu siap Bu? Siap hutang. Nah, jadi itu buku-buku sebelumnya yang dibuat. Kemudian juga nanti 10 kunci pembuka rizki kan. Yang selama ini juga kita salah membaca rizki karena terlalu mengukur rizki itu secara materialistis, matematis. Sehingga dari Allah tos ngaburudul padahal mah rizki ka urang teh asa can menang rizki. Karena cara menghitung rizkinya terlalu matre itu. Bu, tak bapak cawa matre bu gitu. Jadi rizki itu lamun dihitung ku urang, cek pikiran urang, kakara diaku rizki. Padahal konsep rizki tidak harus selalu terukur, terwujud matematis, materialistis. Nah, jadi Bu, bukan nanti kayak buku pikih duit gitu. Jadi pikih duit teh kiat sukses menjerat uang jadi hamba kita. Padahal mah orang menjadi hamba duit. Kemudian harta kita bukan milik kita gitu Bu. Rahasia kaya jadi debitur yang maha kuasa. Jadi orang boga hutang ke pangeran gitu. Lamun jadi tukang hutang, mending hutang ke Allah. Nah, jadi begitulah rencana manusia. Tapi Allah punya kehendak lain. Walaupun di urutan keempat, tapi ternyata buku yang keempat inilah yang lebih dulu terbit. Di bulan Ramadan kemarin, itu tentu penerbitan ini atas beragam amal soleh yang turut terlibat antara lain komunitas Abdurrahman bin Auf yang selama ini mereka bergerak di dalam amal soleh, membangun beberapa masjid di daerah terpencil, walaupun boleh jadi nama mereka tidak dikenal di masyarakat bumi, tapi insya Allah amal soleh mereka populer di masyarakat langit. Nah, nanti di buku itu ada kata pengantar. Haji Hari dan kawan-kawan mewakili, dia diantara yang memicu dan memacu agar buku yang lama tersimpan itu segera diterbitkan, oleh Allah diizinkan bisa kelar. Begitu juga dari teman-teman Mata Holang. Mata Holang ini tim dapurnya Dewan Hisba yang diasuh oleh Ustaz Uus. Mereka juga turut andil yang cukup besar untuk menerbitkan karya ini, dan saya mohon doa mudah-mudahan kehadiran buku ini sing panjang umurna Bu gitu, dalam memberikan manfaat, boleh jadi lebih panjang daripada umur penulisnya gitu. Inilah kehebatan amal soleh para orang tua kita, simkuring pengalaman zaman Ahasan, tapi bisa mempelajari Ahasan karena ada karyanya, daya edarnya abadi. Ibu tidak sejaman dengan Nabi, tapi Naha bisa mempelajari sunnah Nabi karena ada tulisan. Nah, ini kehebatan dakwah bil kitabah, bisa memiliki umur abadi dan bisa dibaca oleh antar generasi walaupun penulisnya sudah tiada. Itu yang diharapkan. Nah, lalu untuk apa tujuan buku-buku muamalah yang saya buat Bapak Ibu? Tujuan utamanya sebetulnya sederhana, yaitu ingin merubah mindset di kalangan umat Islam tentang harta. Sebab selama ini di masyarakat muslim terbentuk opini, persepsi bahwa Islam kurang baik menyambut kehadiran harta. Maka pengalaman membina umat, interaksi dengan umat hampir 20 tahun,
Saat persepsi umat bahwa harta itu negatif, maka ada dua kenyataan yang kita hadapi, Bu. Pertama, umat Islam menjauhi harta. Pada saat umat Islam menjauhi harta, orang lain yang pegang harta. Waktu nak endog 30.000, kata rawe gejorokan. Gitu, Bu. Ya. Enggak, mau diterangkan akhirnya mah bakal dikena YouTube kan masalah nama gitu kan. Kayak ngajeritna petani endog di Blitar gitu. Kabeh bakal kurobot kucing. 500.000 ekor ayam cukup kutiluan. Kabeh Cina nu nyepeng di Blitar. Ari urang mah ku tenaga kerja kasar jelema Bu. Urang mah bisa maksa endog ngaborojo ku mamanehna we. Tah ku mesin mah dijadwal. Modalna teh. Hampir gulung tikar sekarang. Itu cek simkuringnya tadi lantaran orang salah terhadap harta ditinggal batur nu nyepeng. Nu kadua apa realitana Bu? Saat kita terpaksa harus bersentuhan dengan harta terjerat. Mata ibu upami beunghar tong ngadadak. Beunghar ngadadak mah kalang kabut. Mun pada beunghar tiba heula. Gitu Bu. Nah ini akibat. Setelah saya teliti, kenapa begitu? Ternyata salah persepsi umat Islam tentang harta. Maka seakan-akan Islam tidak menyambut baik kehadiran harta. Nah, karena itulah melalui buku-buku muamalah yang saya susun, ini perlu di-repair gitu Pak. Perlu direkonstruksi bahasa legeg nama. Dikembalikan bahwa pada dasarnya Islam menyambut positif kehadiran harta. Nanti akan saya perlihatkan beberapa fakta di dalam Quran Sunnah yang menunjukkan bahwa harta itu positif. Kemudian semakin kita kenal sifat harta, maka akan mudah menundukkan harta. Saya masih ingat Bu, dengan ucapan saya, kita sering kali memberi anak kita harta, khususnya adu itu. Ya gitu. Ari duitna diinjek anak orang teh, ari elmuna teh diinjek tentang duit. Maka anak kita pandai menghabiskan uang, tapi duit wae teu ngerti. Nah, maka Islam memperkenalkan, semakin kenal dengan sifat harta, maka kita akan lebih mudah menundukkan harta. Itulah sebabnya kenapa saat Abu Rahman bin Auf wafat, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan begini ke jenazah Bu. Bu, you know jenazah? Ke jenazah. Wahai Ibnu Auf, berbahagialah engkau, karena engkau telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Jadi Abu Rahman bin Auf mah Bu rek nengkas teh bisaeun harta. Gagal maning. Nah, lantaran harta nu dicepeng ku Abu Rahman bin Auf. Rek menjerat teh gagal wae. Kapan urang mah bujeng-bujeng dijerat ku harta, diheot oge gitu. Mata ibu begitu ayeuna jojorokan teh karena idealisme atau can kabagean. Tangke diuji eta teh Bu. Ibu teh nyel ge kajojorokan gituan kan. Si orang macan kabagean lain karena ideal. Nah, ini perlu dikenalkan kembali. Karena semakin orang kenal kepada harta, akan semakin mudah menundukkan dari jeratannya. 3. Bagaimana Islam menjelaskan kedudukan dan fungsi harta. Yang terakhir, manusia umumnya teresep karena teori. Bu, teresep karena konsep. Butuh fakta realita di pasihan ku Islam. Contoh manusia sukses dengan harta. Bisikia Bu, keur makakara urang trek make ekonomi Islam. Gagal. Tuh cenanya make ekonomi. Atuh nyontona tong kanu gagal. Nyonton mah kanu sukses. Ternyata ada manusia yang sukses ketika Islam betul-betul diterapkan. Bisi ku ieu mah teu hararese narimana.
Tadi pasihannya ku Islam teh dihadirkan contoh konkret manusia yang sukses. Nah disinilah yang saya ambil prototipe manusia sukses harta Abdurrahman bin Auf. Di bidang hutang tadi Nabi Umar dengan Zubair bin Awam. Halo, araya ibu? Ibu resep harta teh? Amun teresep normal. Gitu. Siap bu? Nah saya ambil contoh faktanya begini. Ini fakta bahwa Islam sangat apresiasi terhadap harta. Kalau kita baca Quran Sunnah, ratusan bahkan ribuan istilah terminologi untuk transaksi harta. Sebagai fakta bahwa Islam sangat apresiasi. Misalkan kalimat tijaroh. Yang kedua bae atau buyu. Yang ketiga ishtaro. Yang keempat daen atau duyun. Kemudian rizki. Nah saya ambil contoh saja bocoran dari 10. Cara kita memahami rizki tadi ada yang keliru. Salah satu di antara kunci pembuka rizki, di antaranya ganti babaturan. Sebab terkadang rizki tidak deras kita terima, bukan kita tidak berpotensi mendapatkan rizki, tapi kehalangan ku salah gaul. Siga di rumah tangga bu, ti Allah nama ngagebret rizki teh, tapi budak kurang si bungsu maksiat, ditahan ku Allah rizki. Gitu bu. Mata lamun salami iya hirup ibu merasa kurang rizki, ganti si bapak bu. Gitu. Kalangan gara-gara si bapak tadi jadi tedera. Atau sebalik kenapa bapak harus rizki ganti si ibu gitu kan. 2019 ganti mertua gitu. Nah jadi orang gerak seminar weh yang boga rezeki teh hayang maju hirup seminar weh hayo hari tadi petunjuk ilahi diabaikan moal bisa. Sementara seminar hayo we pikiranna matre. Sementara kunci pembuka rezeki harusnya mengikuti cara kehendak Allah. Nah itu diantara hiji 10 pembuka rezeki, ganti babaturan, ganti pemajikan gitu. Bisa jadi kehalangan. Nah, ti Allah nama ngagebrek. Nambah jadi ngecelaka urang. Padahal urang nama teu naon aya nu ngahalang. Mata kepentingan soleh keluarga berjamaah, entang masing-masing tidak saling mempengaruhi. Nah, cenasat dari rasan mah ibu teh geus teu hulu pat nyawa gitu kan. Hulu dijadikan suku, suku jadi hulu. Nih hese wae bu, sanes ibu teh soleh. Eta ya budak ibu nu belegug hiji gitu. Cacakan hiji kumaha mun 10. Kahalangan rezekina bu. Ayo urang kalakah tadi ditingkatkeun peluang usaha. Ayo penghalangan teu diberesan gitu. Terus satu di antara kayak tunggu tanggal mainnya 10-an cuma bocoran hiji gitu. Nah, kemudian ada istilah mudharabah, ada syirkah, ijarah, rohan dan riba. Ini secuil cuplikan dari ribuan istilah yang dipakai Islam untuk bertransaksi harta. Sebagai fakta bahwa Islam begitu apresiasi, menyambut positif bu bab harta. Belum lagi masalah sifat harta. Pada saat menerangkan sifat harta, Quran menggunakan bahasa malun. Kenapa harta disebut malun? Yang arti asalnya dari kata mailun. Mailun itu cenderung kepada salah satu di antara dua sisi. Lamun jalmi boga sesuatu terus condong, dengdek berarti harta. Sanajan sapatungan sabelah. Nepi ka ibu boga sapatu sabelah mung dipicing-picing acan kalaka dipiguran. Eta teh harta. Nah, pada saat menerangkan harta, maka Quran terkadang menggunakan bahasa mufrad, tunggal, malun. Di Quran 25 kali. Terkadang menggunakan bahasa jamak amwal. Itu 61 kali. Jadi di Quran 80 genep kali menggunakan bahasa harta, bahasa mal untuk memperkenalkan karakter
sifat harta agar kita lebih kenal, maka kita lebih mudah menundukkan. Belum lagi Bapak Ibu, saat menerangkan idopat siapa pemilik. Di Quran teki Bapak Ibu, ayah harta yang diidopatkan kepada manusia pemilik amwalukum, amwaluhum, amwalanas, amwalal yatama. Tapi aya oge ayat Quran anu teu disebutkeun pemilikna siga almalu wal banun. Teu disebutkeun mal saha. Maka ini juga ingin menerangkan bahwa nanti ada harta yang disebut milik privat pribadi. Ada harta yang disebut milik publik temenang di milik pribadi. Siga naon Bu? Siga hutan lindung, gas, tidak boleh swastanisasi. Eta mah milik publik. Mata nurus tunjung Bu nu tukang dagang air kemasan lamun tarajakan. Emang air usaha coba. Dagang air kemasan di Jakarta lah, isin ku Allah, kalino pribadi cai. Nah, kemudian ada harta yang menjadi kewenangan negara. Ku Islam diterangkeun Bu dina Quran Sunnah teh Bu. Ini gambaran agar umat Islam semakin mengenal tentang harta agar tidak terjerat. Siap Bu? Halo. Kade jadi jempling kieu. Sabar nerangkeun harta, biasa mah saru banget kan harta. Kemudian yang terakhir, ini yang saya katakan keliru itu, margi sadayana rata-rata menerangkeun harta nu ieu buta, poinna teh. Dina khotib Jumat, ceramah, bising sieun. Nepi ka jadi sarieun mah harta teh. Padahal itu satu namina tarhib. Sementara targib juga banyak. Targib teh beberapa manah Bu gitu. Mendorong, sementara tarhib agar bersikap hati-hati. Ini contoh targib. Oleh Quran harta disebut fadlullah, karunia Allah. Itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian harta yang banyak disebut khair. Kemudian harta disebut pinjaman Allah. Itu yang mengilhami kami membuat buku harta kita bukan milik kita. Jadi sabaraha gede oge Bu harta urang, hakikatna urang injeu. Nah, kapan nebeng naon Bu? Transit wungkul di dunia. Ya Bu, kapan ngiuhan? Bukan tujuan. Pada saat ngiuhan dipasihan fasilitas ku Allah gitu. Urang ngaku-ngaku we Bu, eta mah administrasi wungkul, SHM ngaran urang administrasi. Kapan mau dibawa ke kuburan? Bisingke pas di alam kubur teh. Lain man robuka ditanya, SHM boga teu da moal Bu gitu. Boga mobil teh moal. Jadi itu mah sekedar administrasi kepemilikan di dunia. Tapi hakikat yang miliknya adalah Allah. Urang teh nginjem bukan. Aitan malak cangkeng gerak Allah kan coba. Cek Allah ya hambaku. Ku aing teh mana teu bade injeu kalau ka malak cangkeng. Dan taat Bu. Kemudian harta disebut fitnah ujian. Nah, kemudian Quran menyebut harta sebagai kiaman. Kiaman kapungkur di madrasah Bu, inget lamun calik ditabaris kiaman taratih gitu. Nah, kenapa harta disebut kiaman jadi penopang? Urang nyedak contoh, Ibu pilih Bu. Mending sholat teu husu kulantaran lapar, mending teu husu kulantaran wareg. Sekali deui. Tong ngecep tong ngarengna berarti. Urang teh teu husu sholat teh lantaran lapar. Sami siga urang teu husu pedah wareg. Kira-kira bade milih nu mana? Bade nu lapar, bade nu wareg teh berarti harta tidak bisa jadi kiaman. Karena tugas harta itu agar kita itu ajeg. Maka tong loba alasan gitu. Lamun keur urang tadi, nah cenah tara ngaji, duh cenah dapur teu ngebul. Kan jadi loba alasan mun teu boga harta. Engke begitu teh, nah teu ngaji wareg teuing gitu lah. Ari tadi mah keur lapar neneangan, ari ayeuna mah naon wareg teuing.
Jadi tidak bisa jadi kiamat. Terakhir At-Taghabun 16 menyebutkan harta bukanlah tujuan utama. Harta bukan sasaran utama tetapi sasaran antara. Wasail, bahasa pesantren nama Bu, wasilah, bukanlah maqasid, bukan tujuan tetapi sekedar perantara. Hartas Bu? Halo? Pala linter sim kuring mah 15 tahun ya ibu mah karek dia setengah jam gak ngatos luar biasa. Resep dari dia masak. Awas dia mah pala linter. Terakhir bisi tadi da Islam mah bukan agama untuk masyarakat langit. Untuk masyarakat bumi, tadi deui teori bisi teu kahartos, kadang-kadang manusia teu minat kana konsep tah ku Islam diebrehkeun. Contoh suksesnya yaitu Abu Rahman bin Auf. Sebelum masuk Islam, Bu, Abu Rahman bin Auf itu usia 30 tahun sudah memegang dunia di Mekah. Di umur 7 tahun sareng Utsman dibawa ku Ramana. Abu Rahman dibawa ku Auf, Utsman dibawa ku Affan. Jadi eksportir ka Yaman dan Suriah, ekspedisi perdagangan tileutik. Di antara salah satu perjalanan pulang dari perdagangan dirampok sampai ke maut Ramana Auf. Maka usia 17 tahun sudah melanjutkan bisnis ayahnya. Ibu, sampai di antara membangun aliansi bisnis dengan tokoh kafir zaman itu, Umayyah bin Khalaf, dina bisnis emas. Jadi samemeh masuk Islam, maka Abu Rahman bin Auf sudah kaya. Nah uniknya Bu, Abu Rahman bin Auf masuk Islam menang hidayah, lain di masjid, di pasar. Maka demi Allah semua kekayaan ditinggalkan, nol. Bahkan rumah yang besar di Mekah saat dia sudah masuk Islam tidak mau ditempati, tidak mau kembali ke masa lalu gitu. Nah ini perlu saya sampaikan, bisi pajarkeun Abu Rahman bin Auf sukses teh pada asup Islam. Yang membedakan adalah ukuran suksesnya. Bageula sukses dunia semua dicepeng. Cek bahasa kolot mah lamun barang dicepeng ku Abu Rahman bin Auf jadi duit. Sok sanajan tai kotok gitu. Gitu eta luar biasa anugerahna. Batu di talapungan ku batur mah dicepeng orang jadi emas. Padahal kafir. Nah, maka inilah gambaran yang bisa dihitung dalam kalkulator manusia berapa kekayaan Abu Rahman bin Auf. Pertama, setelah masuk Islam dagang ti nol, jadi diterangkan dagang naona isi pajarkan ruko segala Cihampelas belas. Maka pernah infak 2 triliun. Halo, raya itu. Ibu tahu seberapa infak ke Islam? Oh. Tidak terboga kade ieu. Mata tong sok loba alasan. 2, mahar. Mahar untuk satu istri yang teriwayatkan hampir 1 miliar. Bu, istrina sabaraha? 16. Ieu mah karek 2 jos sombong, loba selfie di Facebook. Abu Rahman 16 teh sombong, Bu. Gitu. Ieu mah karek 2 loba selfie. Itu. Jadi lamun rata-rata sekarang istri itu maharnya hampir 1 miliar, berarti 16 miliar. Maka jangan takut yang masih jomblo, ada manusia sukses. Tidak terbuka naon bisa mahar 1 miliar. Padahal terbuka naon asalan lagi. Oke? Jadi kade nu istri langkung tinggi tam sombong, mau bisa ngeleun Abu Rahman bin Auf. Abu Rahman bin Auf kita selfie. Kemudian setelah dikeluarkan untuk infak, untuk mahar masih ada hartanya, ya wasiat agar diberikan ke ibu negara Ummahatul Mukminin.
Kapeteran perang Badar, ka kaum muhajirin yang miskin berapa? 1 triliun. Nges dibalanyakeun infak, dipasi anggo mahar, wasiat, aya keneh hartana, yaitu next warisan. Maka meninggalkan warisan 9 triliun. Nah gitu Pak Bu. Sekali deui, ini yang terhitung 12 triliun. Saya hitungnya per 13 April ketika dolarnya masih 13.000 dan harga emas di Antam itu per gramnya 600.000. Ini kekayaan masih banyak yang belum bisa dihitung. Karena riwayatnya ada tapi tidak menyebut detil. Maka mudah-mudahan anak cucu kita bisa melanjutkan penelitian simkuring, misteri kekayaan yang lain bisa terbongkar. Ini contoh Bu, wujud harta infakna kieu. Abdurrahman bin Auf pernah infak sekaligus 4.000 dinar. 4.000 dinar itu, 1 dinar itu 4,25 gram emas, itu yang tersohi. Maka dikonversi tanggal 13 April dengan harga emas itu 11 miliar. Nah gebro sekaligus pucung cerek. Kita dicicil. Kemudian ukiah emas 200 dihitung waktu itu tanggal 13 April 4 miliar. Kemudian pernah infak dinar 80.000 dinar itu 224 miliar. Kemudian unta 500 ekor senilai 5 miliar. Yang paling fenomenal kuda 1.500 ekor bagi pasukan perang. Nah margi kudana kanggo pasukan perang berarti sanes kuda delman di sorean. Ini kuda kavaleri kan? Nah yang saya tahu Bu, kuda perang terbagus itu Arabian Horse itu $100.000 per ekor. Jadi rata-rata 1,5 miliar 1 ekor. Sekarang 1.500. Jadi hampir 2 triliun lebih Pak. 13 April. Nah ini contoh wujud infak. Kayak ku dinar, ku ukiah, ku unta, ku kuda. Kemudian wujud yang disebut wasiat ada berupa dinar, kemudian kebun yang terbaik nanti dijual, hasilnya untuk ummahatul mukminin, ibu negara, istri-istri Nabi. Karena Abdurrahman bin Auf dapat wasiat amanati Nabi untuk menjaga kebutuhan hidup ummahatul mukminin. Kemudian kuda. Ya Bu? Kemudian terakhir tirkah. Nah, warisannya itu meninggalkan dinar 3.200.000, 8 triliun, kemudian unta 1.000 ekor, kemudian kuda 100 ekor, kambing 3.000 ekor. Jadi per 13 itu saya hitung 9 triliun. Sekali lagi, saya harus segera menyatakan bahwa apa yang saya hitung di buku ini belum tentu menggambarkan kekayaan yang sesungguhnya. Karena yang dihitung di buku itu sebatas hasil informasi yang teriwayatkan detil. Masih banyak kekayaan Abdurrahman bin Auf, ada riwayatnya tapi terdetil. 1, 2, juga dihitung berdasarkan nilai konversi. Maka ini tergantung perubahan mata uang dan harga emas dan perak yang berlaku di dunia. Meren bung ke incu ibu neraskan penelitian simkuring tahun 2020. Bapak ibu 2020 $1 yang seberapa rupiah? Bapak gue mau turun. Bisa jadi engke mah 20.000.
Per dolar saat dihitung pakai 20.000, kekayaan Abdurrahman bin Auf-nya pasti sudah lebih gede daripada yang dihitung di buku ini gitu. Jadi sekali lagi 12 triliun itu satu karena riwayatnya ada detil dibanding konversi nilainya karena dolar per tanggal 13 April waktu itu 1 dolarnya 13.000 dan harga emas per gram di Antam itu 600.000. Nah yang belum terungkap Bu, ada riwayatnya tapi tidak detil, yaitu meninggalkan bongkahan emas. Yang saya tahu Bu, bongkahan emas yang terbesar itu ada di 5 negara. Maka di Brazil yang terbesar 56 kilo. Andai kata bongkahan emas milik Abdurrahman bin Auf rata-rata 56 kilo, sagramna hargana ibu mangga hitung kali we 50 genep kilo. Ibu berada 50 genep kilo emas. Tapi kualo dipasikeun tina kenteng. Ninggang kana sirah. Beak dipakai biaya operasi. Aja menang emas, beak pakai biaya operasi. Lantaran ninggang kana sirah Bu gitu. Ada riwayatnya tidak detil berapa ukurannya. Makanya ini tidak termasuk 12 triliun gitu. Kemudian bongkahan perak. Ada riwayatnya tapi tidak detil berapa ukuran. Kemudian fix aset. Kalau tadi logam mulia. Ada riwayatnya kemudian tidak detil yaitu Abdurrahman bin Auf juga meninggalkan rumah, properti. Termasuk Bu, hak guna pakai pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sebab negara Islam tidak punya. Maka nebeng di bumina Abdurrahman bin Auf. Tabu jalan Martadinata itu Abdurrahman bin Auf gitu. Da geunah tuh Bu. Negara nebeng ka imah urang macam-macam poin diusir negara kan gitu. Jadi negara itu nggak punya Islam itu. Maka hak guna pakai properti Abdurrahman bin Auf dipakai untuk kebutuhan negara. Kemudian masih ada, ini tidak termasuk yang 12 triliun ya Bu. Kemudian Baitul Mal, kas negara, semacam BI, nah di urang mah Bank Sentral, sami tegaduh. Nebeng di Abdurrahman bin Auf, hak guna pakai. Macam-macam kan nah, balik saya ke lembur gitu kan. Kemudian Darudaipan, Wisma Negara. Kan di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah zaman Ali mah kabujeng pupus. Jadi tidak mengalami masa kekhalifahan. Kan sok aya kunjungan ke negaraan, tamu-tamu agung. Emang pada di mana ditarima? Emang di warteg gitu tarima? Tegaduh, maka di bumina propertina Abdurrahman bin Auf. Jadi Wisma Negara hak guna pakai. Itu Bu, anu kata teh jalan Cakace Cendol atau Bu gitu Bu gitu kan. Nah, gubernuran. Nah, ini tidak dihitung 12 triliun. Riwayatna aya. Belum Darul Kubro. Darul Kubro ini rumah bersama para sahabat yang hijrah dari Mekah 70 kan tipayun 70 Bu tipayun hijrah. Begitu hijrah ke Madinah emang di mana? Kenapa di Wisma Atlet? Di mana? Tempat olahraga teh Pajajaran. Maka ditampung di propertinya milik Abdurrahman bin Auf, rumah bersama. Nah, aya riwayatna detilna tadi diterangkan sabaraha lega. Jadi teu kalebet 12 triliun. Kemudian yang tidak kalah unik Bu, punya lahan pertanian yang cukup untuk kebutuhan pangan setahun keluarga. Ini berjarak 3 mil dari Madinah, namanya Jurab, dengan sistem irigasinya 20 kuda bukit. Ada riwayatnya, tidak detil berapa luas tanahnya. Kemudian produk pertanian, sarupaning saladah bokor gitu Bu, rawa, jengkol gitu Bu, cantiasa kahitung. Namun wae produk pertanian anak ini tidak termasuk 12 triliun.
Sudah ya Bu? Tadi logam mulia, kemudian fixed asset, properti. Nah, ini uang cash Bu. Uang cash yang dipakai belanja untuk kebaikan. 1/3 dari hartanya dipakai Kordul Hasan pinjaman lunak tanpa bunga. 2/3 hartanya dipakai kapalah. Kapalah itu lembaga penjamin, lain penjamin simpanan. Lembaga penjamin nungah hutang. Nu teu tiasa mayar. Kajerat ku rentenir, bank keliling Batakaro. Nah, begitu terjerat maka dibebaskan ku Abdurrahman bin Auf, namina kapalah. Kemudian 1/3 untuk hibah. Saat masih musim hamba sahaya, Abdurrahman bin Auf, satu riwayat menyebut 1000 hamba sahaya dibebaskan. Dan beragam amal mulia lain. Sekali lagi, ini tidak termasuk yang 12 triliun. Ada riwayatnya, tapi tidak detail sehingga tidak bisa dihitung. Nah, mari kita lihat. Apa rahasia Abdurrahman bin Auf bisa seperti ini? Maka buku kami, Bu, ini bukan buku yang pertama. Mengulas tentang Abdurrahman bin Auf. Di internet bertebaran buku Abdurrahman bin Auf. Tetapi karya yang ada masih belum mengungkap rahasia dan juga ada kesalahan orang membaca kesuksesan. Sehingga tidak sedikit Bu, jalmi hoyong siga Abdurrahman bin Auf tapi gagal. Kenapa gagal? Karena gagal dalam menduplikasi kiat suksesnya. Contoh, orang menganggap Abdurrahman bin Auf sukses ukurannya murni materi duniawi. Padahal mangga ibu berkeliling dunia, tidak ada di dunia ini orang yang kaya itu murni karena kekuatan materi dunia. Selalu ditopang oleh mental spiritual. Kayak di PA-nya. Saya perhatikan 40 orang terkaya di dunia dalam majalah Forbes. Dari mulai Bill Gates, Warren Buffett, teu aya apa mereka kaya murni ke materi dunia. Semuanya karena dorongan mental spiritual, keyakinan masing-masing. Makanya pasti gaduh yayasan. Yayasan untuk sosial, yayasan untuk keagamaan. Nu kitu mah Bu, nu hayang beungharna. Ya Bu, keur murni dunia jadi jongos. Jadi semua orang kaya di dunia itu kaya bukan karena materi semata sukses, tapi dorongan ideologi. Mereka ngahaja nyeun racun, Pak. Dialungkeun ka urang tong dibawa agama ka pasar. Tong dibawa agama ka kantor. Dicapluk ku urang padahal mereka mah make. Ari urang tadi Bu, hayang beunghar agama ditinggalkeun moal bisa. Teu aya contoh suksesna. Jelema beunghar, jelema kaya karena meninggalkan keyakinan. Nah, meninggalkan keyakinan mah jadi jongos. Jadi tukang ngepel gitu. Ngepel naon? Nah tadi ngepel kemuliaan, ilmu murah. Nah, ini perlu saya tegaskan karena selama ini orang anggap suksesna Abdurrahman bin Auf teh materi duniawi, bukan. Ada yang paling hebat mendorong kesuksesan mental spiritual. 2. Orang menganggap kiat suksesnya murni bisnis insani. Dan ini penting Bu, kita amanatkan ke anak kita. Moal aya Bu, sukses jelema tanpa keterlibatan kuasa ilahi. Siga urang Bu, yang sukses resep anu ari Allah ka mana? Ari Allahna dipohokeun mal bisa. Yan kadian. Ieu. Lataikeun Urang buktikeun tingali bahwa tidak ada kesuksesan murni bisnis insani pasti melibatkan ilahi ka dieu. Saya ambil contohnya begini. Urang ngawitan contoh di warung. Ieu warung A, ieu warung B. Menjual barang yang sama, harganya sama,
kemasan sama, pelayanan sama. Lalu tiba-tiba aya si konsumen cek nambet meuli ka warung ieu. Halo. Sakali deui geura. Ngajual barang nu sarua, harga nu sarua, kemasan nu sarua, pelayanan sarua. Lalu si C jual meuli ka warung ieu, teu ka warung ieu kunaon? Alor ngagerakeun hate nu meuli. Di urang lain, naon? Itu mah cenah jitu jurusna lain. Hiji teh contoh warung, ayeuna contoh angkot. Ibu, ngalaman Bu, padami jeung tukang angkot. Ya Ibu, ya angkot A, ya angkot B. Diharap aya penumpang hiji, cokot ku ieu. Teu apal diharap aya 10 ku ieu, cokot. Cek ieu teh anjeun lamun nyaho aing mah hareup. Ya Bu. Emang saha? Emang Gojek online anu nentukeun. Nah, mana kehadiran Allah? Maha biasa. Terakhir tukang beca. Ya, nagog ti isuk-isuk di gang A. Nu ieu nagog ti isuk-isuk di gang B. Napi karek magrib di jendol teu meunang penumpang. Ieu teh Bu, dina we tempat. Panggil di jalan, cek ieu teh. Eueuhan we di ditu teh gitu. Cek ieu ge, eueuhan di ditu teh. Cukurang mah geus balik. Udah kan mah ka dieu we Bu gitu. Kali begitu pindah kan dimungkinkan dua nana meunang. Dua nana atau di jendol sarua. Bisa jadi salah satu. Nah, ini keterlibatan Allah ada di sini. Urang mah asa meunang urang. Siap Bu? Milih. Bae tukang warung, rek juga angkot, rek tukang beca tadi. Rumusna bari nu mana? Sadayana ge pasti ada keterlibatan ilahi. Siap Bu? Siap naon siap di jendol. Sekarang saya ambil contoh sok calikela. Ini Bu yang paling fenomena. Bukti keterlibatan Allah itu ada satu perusahaan namanya Lehman Brothers di Amerika. Umur perusahaan teh 100 tahun. Cek kira-kira cek Ibu, lamun perusahaan 100 tahun jurus naon nu acan? Gitu. Soalnya deui perusahaan 100 tahun, kira-kira naon jurus nu can dipake? Ratusan konsultan sigana mah geus. Tapi hancur hanya sekian detik. Itu Bu. Padahal 100 tahun umur perusahaan. Nah, inilah yang dimaksud. Apa Bu? Bahwa Allah akan tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kekuasaan kepada seseorang. Ketika Allah memberikan kekuasaan bukan berarti Allah memuliakan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah akan mencabut kekuasaan bagi yang dikehendaki. Bukan berarti orang yang dicabut dihinakan. Tapi menunjukkan bahwa kesuksesan dan kegagalan Allah yang punya. Maka halangan Allah mah sakitu gagahna cek jelema dalam sekian detik amruk perusahaan atau 100 tahun. Nah, jadi kesuksesan Abu Rahman bin Auf bukan murni bisnis insani, tapi bisnis dengan Allah. Mata lamun ibu ada dagang geus liut, make jurus ieu gagal. Melu seminar, coba gagal wae gentos garabu jurusna. Jeung Allah bisnisna. Coba belieur kan ada jelema mah kitu-kitu kene hasil jelema. So, si benaros, naon di dunia ayeuna nu can aya tukang dagangna, produk naon? Geus aya pemainna kabeh. Lamun ayeuna geus aya pemainna kabeh make ilmu manusia, kitu-kitu kene. Simkuring ngagenggeureuhkeun Bu ngemutan Iwan urang pengusaha sukses di Tasik. 25 tahun di pasar. Indit subuh jam 5, balik jam 5 sore. Penat jeung simkuring. Unggal simkuring ka itu ka dieu jeung tim Tasik kabita. Hayong cenah jeung usan ngiring ka itu ka dieu, teu bisa. Naon terjerat ku endog kan. Terus ngobrol cek simkuring deui, "Kang,
Akang seberapa tahun di pasar? 25 tahun. Rek nepi ka iraha. Emang rek maot luhureun tahu? Kaharti cinta ku urang teh naon? Meninggalkan kebiasaan dan menyerahkan kajalmi nu percaya teh gampang hese chemistry. Hese kan diserahkeun teh. Tapi lamun nepi ka iraha ge mal bisa. Begitu bu 3 bulan deh, kadinya 3 bulan harita ngawitan simkuring di Tasik. Rutin ngajak ke kantor ditinggalkan struktur tuh kan sih. Geuningan akan kan bisa ayeuna. Usar mah seserian bebas. Ngariung jeung barudak balik kecerakan, kan akan jadi bisa. Tapi tingali bisa jadikan kecewa urang teh. Sok dah harus dilakukan. Tas siga kitu Bu. Naon dalam ngagugu resep jelema kitu-kitu keneng ke. Jol maot. Jenuh beunghar henteu. Waktu beak tanaga ripuh di hadapan Allah teu mulia. Mata gentos bahwa urang usaha teh rek jeung Allah bisnis. Jadi jeung jelema teh hakikatna mah jeung Allah. Mata cari keridoan. Bisi ibu tadi sehari dagang ayeuna menang 20.000, emang dihinakeun ku Allah gitu. Siga bapak menang 100.000. Lebih gede ke 20.000 emang dimuliakan. Kan bukan itu yang jadi ukuran anak. Nah lebar kan. Sapa poe waktu beak Allah terido gitu. Nah di sini Abdurrahman bin Auf merubah carana. Di dunia di Mekah mah sukses murni jelema gitu. Berarti dunia yang dipegang. Saat sudah masuk Islam, berbisnis dengan Allah, suksesnya dunia akhirat. 3. Tadi sudah disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf sudah sukses sebelum masuk Islam. Orang menganggapnya setelah masuk Islam, naon priyogina bun nerangkeun ki bisi kieu. Ustaz cenah ibu teh saprak getol ngaji, dagang jadi tepayu. Bisi kitu. Padahal urusan payu teu payu teh aya hubungan jeung Islam. Da siklus eta mah siga urang gering jeung sehat. Ibu kan haros, ustaz cenah ibu teh tahajud rajin tapi gering wae. Emang eta ibu niat tahajud rek naon? Kan teh aya berbanding lurus lamun orang soleh dagangna teh payun teh. Nah, justru mereka bisa sukses teh kapan teh ke Islam Abdurrahman bin Auf asalna. Berarti saat masuk Islam sukses ukuran teh lain anu kamari keur di Mekah. Nu tadi kan sukses dunia, ieu mah suksesna dunia akhirat. Bisi gitu ieu mah. Saplak sering ngaos di At-Tahiriyah jeung Ustaz Amin. Omset turun. Nyir aya disalahkeun. Gara-gara ngaji atau harian. Nah, jadi ini orang tuh salah gitu maca Abdurrahman bin Auf. Ongko hayang siga Abdurrahman bin Auf, tapi neplakna salah. Kemudian terakhir, ini penting Bu. Orang menyangka kesuksesan Abdurrahman bin Auf karena kehebatan skill individu. Dan ini saya ingatkan kepada santri, selalu nyatakan bahwa tidak ada orang yang sukses sendirian, pasti melibatkan banyak pihak. Yang paling utama adalah keterlibatan keluarga. Naon margina buat 16 tadi istrina bukan semata-mata menyalurkan syahwat biologis, tetapi membangun klan. Mata diberlakukan strategi mantuisasi, besanisasi. Tinggal ibu, moal aya besan Abdurrahman bin Auf jeung mantuna nu kaluar ti klan Quraisy. Ngarah naon? Ngarah genah dikuasai na keur Islam. Jadi diambil mun bahasa urang mah kueh bolu teh ku keluarga nah keur Islam. Nah, orang dibalik aja. Bebeakan ke keluarga, ditinggalkan keluarga. Mudah ololeho. Itu Bu, diantep. Aya laler capluk-capluk diantep. Bakatku ongkoh keur tadi, naon keur keluarga salah da moal sukses. Kalaman Bu kusim kuring 20 tahun Bu. Hidup berjuang
Lamun solid di dalam jeung pun bojo, bagaimanapun gelombang keras dari luar letih. Tapi seetik pakai trop begitu Bu. Recol, you know recol. Ente akur tidak solid menghadapi sesuatu, gelombang letik di luar ge karasana gede. Lamun di keluarga tak solid naon wage udah. Nah itu pilar utama keluarga menjadi faktor kesuksesan. Walaupun istri mah telah disebut-sebut. Asa si bapak padahal peran pentil itu lebih menentukan. Walaupun tadi disebut-sebut meuli BMW aya pentilan taruh. Tapi orang mengaku pasti aya pentil. Centara terima kasih orang kasa menang urang Bu, sok dilecehkeun tidak boleh istri kita, anak kita, peran mereka di belakang layar tim sukses. Nah, kamu juga Bang Toyima tak pulang-pulang, mau bisa. Jadi nggak ada orang yang sukses karena pribadinya, tapi ada tim sukses di belakang layar. Yang paling utama keluarga. Ibu, kemudian juga yang tidak boleh dilupakan apa Bu? Peran Nabi. Karena Abdurrahman bin Auf mah sekadar aktor operator. Tapi yang ada mal blueprint Bu, cetak biru. Nah, grand design Nabi. Cek Nabi teh hijrah. Kamana hijrahna ke Habasyah? Mangga. Teu pernah nanya ke Nabi ke Habasyah. Terus di Habasyah teh balik deui. Urang ka Madinah? Mangga. Nah, orang lupa. Kita ingin punya panasir negarawan. Kita ingin punya Ustaz Rahman agamawan. Tapi lupa siapa kingmakernya? Hasan. Maka Ustaz Abu Rahman, panasir ini adalah aktor. Semuanya dalam kerangka memetakan skenario yang dibuat oleh guru. Tadi orang hayang si Abu Rahman bin Auf tapi neplakan nabina teu moal bisa. Matakna dina Islam berekonomi tidak boleh dipisahkan ku jeung agama. Teu meunang jauh jeung ustad pelaku ekonomi lantaran eueuh nu ngenyet kan. Bisi anteng teuing dikenyet gitu kan. Atuh hese dikenyet lalapkeun sakalian. Karena jualan. Nah, kemudian yang tidak juga kalah penting, orang menganggap Bu sukses Abdurrahman bin Auf teh modalnya besar. Rukona loba teh Bu. Tadi modalnya besar, punya aset sebelum Islamah iya. Tetapi setelah masuk Islam lillah semua itu ditinggalkan. Berarti di nol. Kenapa Bu berani meninggalkan? Sebab dia yakin apa yang ada pada Allah lebih banyak. Kumaha Bu carana? Maka pertama dagangna galendo, mun urang mah you know galendo. Jadi keju hapek akit itu keju kawek. Sana keju kral. Jadi ente sakilo-kilo acan Bu dagangna teh. Oge lapakna teh sameter-meter acan. Tapi dagangna di samudra. Urang mah gerah hayang menang lauk loba di pantai. Mun hayang menang lauk loba mah di samudra. Ngusupna. Di lauk hayang loba ngusupna di pantainya mal bisa. Mun hayang loba lauk mah di samudra ngan gelombang. Aya hiu, aya paus, encan tadi ombak gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf mah di mana tarungna? Di samudra. Pasarna dikuasai ku Yahudi. Namina Bani Koenuko. Kenapa pasarna disebut Bani Koenuko? Karena mafia yang menguasai pasar itu Yahudi. Mal aya barang di pasar eta pasti si Yahudi nu nyepeng. Naon sebutna teh kuliner, dagang sebelah geus ku Yahudi. Harita sepul. Fashion ku Yahudi, sampai ka emas wae ku Yahudi. Coba ayeuna datang Abdurrahman bin Auf, dagangannya mau galendo geura coba. Ah, ini yang menyebabkan orang Yahudi takut. Lain ku duitna, lain ku barangna, tapi ku mental petarung. Cek bahasa orang Maleer, itu dahar sangu aya ge dahar sangu. Itu mah keur pinarakaeun piraku urang keur surgaan jadi sieun. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Yahudi.
Nah Bu, jadi 12 triliun kaitung teh modal galendo. Halo, raya itu si pacarkan gede, tina galendo bisa 8 triliun. Naon mental ini? Cek simkun oge kekuatan luar biasa. Urang mah gerak ahli pangaosan, orang Islam ahli ngaji gerak ku pehut. Ieu mah karega sauti kadupa kitu Bu. Anjir siapa mah kasar segitu kan. Kasih bapak teh pas cenah abdi mah ngeusan ngawarungna gitu. Karena ge kamari atuh Bu. Jauh kene kana pejit. Nah, ini yang hilang. Mental ini. Maka Yahudi digoncang pasar. Nah, pinter Abdurrahman bin Auf. Dagang naon euy? Bisa Yahudi. Dagang basreng ku Yahudi. Neangan barang nu teu ka Yahudi. Itu galendo. Kan gitu Bu eta. Ari urang ti Bali. Hayang dagang payu tapi nuturkeun geus aya. Nyawayana resiko nu geus aya. Da tadi pesaingna aya, ganti pelanggan pindah seeutik. Bila tadi ka warung tatangga masalah ka urang jual bebeja, tutup ah. Oh, atuh gitu mah. Jauh kene ka surga. Di dunya we jauh ripuh. Nah, ini yang menyebabkan Yahudi itu takut gitu. Kunaon? Ih jelema sorangan. Karena dia punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi nepi ka iraha ge Bu, lamun urang sok nuturkeun kafir, ongko hayang mah bisa. Urang mah boga modal sorangan nu teu diboga ku kafir. Naon? Kapan keimanan ieu modal? Manya urang teh yakin ka Allah. Urang teh hamba Allah, taat ka Allah, piraku Allah ngantep. Itu wae musuh Allah gitu. Sakitu ngabretna, piraku urang teh ngabret. Nah kan jadi ciut urang. Da aneh. Bu, siga urang kade masih imut ngeri lamun orang Islam tukang ngaji diudag-udag budak kolektor. Kade aja kiatna, heulaan ti heula dep kolektorna. Rek jatuh tempo ya. Kan can aya da izin tuh Bu, nepi ka lulumpatan urang teh. Cek Allah teh. Ieu naon cenah hambaku ari pangaos sampe jeung lulumpatan. Ayeuna nepi ka ngabohong. Ka budak, kade bisi anu ka dieu sebutkeun mamah teh aya. Aya budak polos. Ka mana mamah? Saur mamah gitu. Sebutkeun, amun anu ka dieu mamah teh aya. Kan jadi ruksak Bu. Melak cangkeng Bu urang mah. Da ahli pangaosan mah terhormat. Biar miskin asal sombong. Sampai meja teh buat telepon heula. Dep kolektor ka dieu moal gitu. Ya heulaan Bu. Lah itu bukan duit. Nah ini jatuh mental kita. Ta Abdurrahman bin Auf tegimbir tesegan. Ku pemain loba disebut Yahudi sarua itu dahar sangu aing dahar sangu. Nah leuwihna aing hamba Allah. Nah ini sekali lagi orang salah paham terhadap Abdurrahman bin Auf, disangkana sukses nate kieu padahal bukan begini. Pasti gagal kalau ngajiplak Abdurrahman bin Auf hanya dari aspek ini. Ya Ibu? Nah sebagai penutup nanti silahkan dibaca kanu masuk surga merangkak. Kiat lain yang dirubah oleh Nabi Bu, yaitu Nabi Abdurrahman bin Auf sebelum kaya dia telah berinfak 4 sampai 15 miliar. Can benar. Jadi cek Abdurrahman bin Auf harita sakitu teh gede. Maka ku Allah riwal. Turun wahyu oleh Aisyah disampaikan ke Abdurrahman bin Auf, walan tadkhulal jannata illa habwa. Engkau tidak akan masuk surga kecuali merangkak. Ya Ibu, 15 miliar dia berinfak nganggap geus gede ngan mampu asup surga nak merangkak. Ibu tahu sabaraha infak? Halo. Jadi kumaha tuh asup surga na? Bu. Jadi 15 miliar nyanggapna terus ageng. Ku Allah di robi cara pandangna. Jadi kieu Bu. Tah, sim kuring emutan deui.
Jangan terjebak dengan angka, biarkan angka hanya administrasi. Angka ini bukan pengukur nilai kemuliaan. Komo yang ke surga diukur ku ieu. Abu Rahman bin Auf geus 15 miliar. Ngitung ku ieu dirobah. Ti harita kanggo Islam tara balitung. Pada saat tadi tara balitungan ke Islam, tiap usaha tidak pernah mengalami kerugian. Jadi sebatna teh pakridillah lamun anjeun hayang tadi asup surga na lempang, maka pinjamkan danamu kepada Allah. Maka Allah akan membebaskan kodamaika dua kakimu. Mata tiap dagang selalu ada berkah. Nah, dirobah nu asalna balitungan ke Islam dianggap geus gede ka surga. Sakitu ternyata di mata Allah merangkak. Halo. Araya itu. Ya Bu, jadi tong sok selawan sesagan ke Islam. Atos na ibu, atos naon, tos tahajud 30 rakaat gitu. Allah mah teu butuh. Nah, dan nilai nu kieu mah dunia ngumpul administrasi. Allah tidak akan butuh angka-angka seperti ini. Nah, inilah yang ingin disampaikan garis besarnya lah Bu. Demikian yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Masih ada waktu kalau ada yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait atau masalah yang lain dipersilahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.